Halo semua, perkenalkan nama saya Gesti Pespita Zaluho, NIM 2521080025. Saya dari kelas B, Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Tentunya Pancasila sebagai ideologi negara ini memiliki pengertian, yaitu ideologi negara adalah dasar, sistem nilai, gagasan, keyakinan, serta cita-cita yang menjadi dasar bagi pedoman negara. Tentunya ideologi ini juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pemersatu bangsa, pedoman bangsa, dan landasan, serta sumber motivasi, serta identitas nasional. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia juga adalah Pancasila yang ditetapkan sebagai ideologi negara sejak 18 Agustus 1945 di sidang PPKI dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses perumusannya melalui perdebatan panjang oleh para pendiri bangsa yang kemudian disepakati oleh jalan tengah atau jalan kompromi antara sebagai aliran pemikiran. Lalu, hakikat Pancasila sebagai ideologi yaitu yang pertama, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, cita-cita moral bangsa yang ingin diwujudkan. Dan yang ketiga, identitas dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang keempat adalah pedoman hidup dalam menyelesaikan masalah nasional. Ada pula karakteristik Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu Pancasila bukan ideologi tertutup atau dogmatis, melainkan ideologi terbuka yang artinya, yang pertama, nilai-nilainya bersifat dasar atau fundamental, tetapi interpretasinya dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika zaman. Yang kedua, menerima pemikiran baru dari luar asal tidak bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, tidak dipaksakan, tetapi dihayati dan diamalkan. Dan yang keempat, menginspirasi masyarakat untuk berpikir kreatif dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini ada 6 fungsinya. Yang pertama yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional. Yang ketiga, memberikan landasan bagi pengembalian kebijakan negara. Yang keempat, mengembangkan kehidupan yang berkeadilan sosial. Yang kelima, sebagai penyaring atau filter budaya asing. Dan yang keenam, sebagai motivasi dalam pembangunan. Nah, ada pula implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, yang di sini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada di bidang politik, kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial budaya, dan yang keempat bidang pertahanan atau keamanan, serta bidang hukum. Tentunya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tantangan dalam pengamalan Pancasila di era modern di zaman sekarang. Tantangan ini terbagi menjadi 5, yaitu ada di tantangan yang pertama yaitu globalisasi, masuknya nilai individualisme, materialisme, dan konsumerisme. Yang kedua adalah radikalisme, atau ancaman terhadap toleransi dan persatuan. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial dan ekonomi, tantangan terhadap keadilan sosial. Yang keempat, tantangan korupsi, adalah pengingkaran terhadap nilai keadilan dan kerakyatan. Dan yang kelima, disinformasi, adalah hoaks yang memecah belah persatuan yang ada di negara Indonesia. Nah, kesimpulan yang bisa saya tarik pada materi yang pertama ini yaitu Pancasila sebagai ideologi negara merupakan jiwa, identitas, dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Keberhasilannya tergantung pada komitmen seluruh warga negara untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai simbol, tetapi dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat menjaga persatuan, mewujudkan keadilan, dan menghadapi tantangan global dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai filsafat. Tentunya Pancasila sebagai filsafat ini memiliki pengertian dan hubungannya dengan Pancasila, yaitu
Filsafat adalah ilmu yang mencari hakikat terdalam dari sesuatu secara sistematis, radikal, dan menyeluruh. Pancasila sebagai filsafat berarti Pancasila yang mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar pemikiran bangsa Indonesia tentang hakikat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga memiliki sifat-sifat pemikiran filsafat dalam Pancasila. Sifat yang pertama yaitu bersifat radikal, mendalam hingga akar, mencari hakikat Tuhan manusia, masyarakat, negara, dan keadilan. Sifat yang kedua yaitu bersifat universal, atau nilai-nilainya dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Sifat yang ketiga yaitu sistematis, yang sila-silanya saling berhubungan secara hierarkis dan organis. Sifat yang keempat yaitu koheren atau konsisten. Tidak ada kontradiksi antar sifat. Nah, ada pula Pancasila sebagai filsafat yang mengimplementasikan Pancasila sebagai filsafat dalam kehidupan. Yang pertama yaitu dalam dunia pendidikan, yang mengembangkan manusia seutuhnya dalam iman, ilmu, dan amal. Yang kedua dalam politik, demokrasi yang berdasarkan hikmah, kebijaksanaan, bukan sekadar suara mayoritas. Yang ketiga dalam ekonomi, sistem ekonomi yang berkeadilan dengan prinsip kekeluargaan. Yang keempat dalam hukum, hukum yang mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya secara formal. Dalam dunia budaya, menjunjung tinggi kebinekaan tunggal dalam dunia persatuan. Pancasila sebagai filsafat juga tentunya memiliki tantangan filosofis kontemporer terhadap Pancasila. Yang pertama ada postmodernisme, yang kedua globalisasi, yang ketiga sekularisme ekstrim, yang keempat fundamentalisme, dan yang kelima kapitalisme global. Pada materi kedua ini, saya menarik kesimpulan yaitu Pancasila sebagai filsafat bukan hanya sekumpulan nilai, melainkan sistem pemikiran yang komprehensif tentang hakikat kehidupan manusia di Indonesia. Ia memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Pemahaman mendalam terhadap dimensi filosofis Pancasila penting agar pengamalannya tidak bersifat ritualisme atau formal, tetapi substantif, esensial, sehingga mampu menjawab tantangan zaman pada keahlian jati diri. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memiliki hakikat. Pancasila merupakan sistem nilai normatif yang menjadi standar baik buruk, benar atau salah dalam perilaku individu, masyarakat, dan negara Indonesia. Lalu, ada pula karakteristiknya. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, sumber moral bangsa, yang artinya landasan moralitas publik dan privasi. Yang kedua, hierarkis dan intelektual. Sila pertama yaitu ketuhanan menjadi fondasi etis untuk sila-sila berikutnya. Yang ketiga yaitu sintesis harmonis, yang memadukan etika religius, humanis, sosial, demokratif, dan keadilan. Yang keempat adalah kontekstual, yang artinya nilai-nilai universal diterapkan sesuai budaya Indonesia, musyawarah, dan gotong royong. Ada pula cakupan etika. Yang pertama, etika individual, sebagai tanggung jawab pribadi kepada Tuhan, diri, dan sesama. Yang kedua, ada etika sosial. Etika sosial ini memiliki norma bermasyarakat seperti tolong-menolong, toleransi, serta keadilan. Yang ketiga, ada etika politik dan kenegaraan, yang artinya moralitas penyelenggaraan negara, anti korupsi, dan melayani rakyat. Yang keempat, ada etika global, menjunjung perdamaian dan keadilan dunia. Nah, ada pula tantangan kontemporer. Di sini ada beberapa tantangan kontemporer yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, ada degradasi moral, kedua korupsi, yang ketiga intoleransi, yang keempat disinformasi yang mengikis kesadaran etis berbasis Pancasila. Jadi,
Pada materi ketiga ini dapat saya tarik kesimpulan yaitu bahwa Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai kompas moral bangsa untuk membangun peradaban dan bermartabat serta berkeadilan. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang terakhir yaitu Pancasila sebagai pengantar pendidikan. Ada beberapa konsep Pancasila sebagai pengantar pendidikan. Yang pertama, Pancasila merupakan dasar filosofis dan kerangka nilai bagi seluruh sistem pendidikan nasional Indonesia. Ia berfungsi sebagai landasan ideal tujuan pendidikan dan sumber nilai dalam proses pembelajaran, serta pembentukan karakter bangsa. Ada pula peran strategis. Yang pertama adalah fondasi pendidikan nasional yang menjadi dasar pengembangan visi, misi, dan kurikulum pendidikan. Yang kedua yaitu pengarahan tujuan pendidikan yang mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, serta berkepribadian Indonesia. Yang ketiga yaitu filter pendidikan yang menyaring pengaruh globalisasi yang bertentangan dengan nilai kebangsaan. Nah, yang menjadi implementasi dalam sistem pendidikan yaitu ada implementasi kurikulum yang artinya integrasi nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran. Yang kedua ada metode pembelajaran yang menekankan dialog, musyawarah, dan pembelajaran konseptual. Ada pula yang ketiga evaluasi yang mengukur pencapaian akademik serta karakter. Yang keempat lingkungan sekolah yang mewujudkan masyarakat mini berbasis Pancasila. Nah, ada juga metode pendidikan nilai Pancasila. Yang pertama yaitu keteladanan, kedua pembiasaan, yang ketiga refleksi kritis, yang keempat proyek kolaboratif, dan kelima yaitu studi kasus. Keteladanan ini yang itu adalah bersifat modeling oleh pendidikan, yang kedua pembiasaan, yang habituation dalam kegiatan sekolah, yang ketiga yaitu refleksi kritis terhadap masalah aktual, dan yang keempat proyek kolaboratif yang berbasis gotong royong, dan yang kelima studi kasus konflik nilai dalam musyawarah. Nah, pendidikan karakter berbasis Pancasila yaitu memiliki profil pelajar Pancasila atau yang sering diketahui adalah Kemendikbud. Di sini ada beberapa karakter yang berbasis Pancasila tersebut atau yang menjadi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat bernalar kritis. Yang kelima kreatif. Serta yang keenam kebinekaan global. Tentunya di setiap pencapaian tentunya memiliki tantangan. Tantangan yang bersifat kontemporer ini memiliki 5 bagian terpenting, yaitu ada yang pertama reduksionisme, yang artinya Pancasila hanya sebagai mata pelajaran bukan jiwa dari pendidikan tersebut. Yang kedua ada dependensi moral, yang artinya kenakalan remaja serta intoleransi di lingkungan pendidikan. Yang ketiga ada kesenjangan digital, yang akses pendidikannya yang tidak merata. Yang keempat ada komersialisasi pendidikan atau ancaman terhadap keadilan sosial. Yang kelima adalah kurikulum yang padat, minimnya waktu pada pengembangan karakter. Nah, tentunya di setiap pencapaian memiliki tantangan. Di sini ada tantangan kontemporer. Yang pertama ada reduksionisme. Pancasila hanya sebagai mata pelajaran bukan jiwa dari pendidikan tersebut. Yang kedua ada dekadensi moral, yang artinya kenakalan remaja serta intoleransi di lingkungan pendidikan. Yang ketiga ada kesenjangan digital, yang akses pendidikannya yang tidak merata. Di sini di setiap pencapaian tentunya ada tantangan. Di sini ada tantangan kontemporer. Yang pertama ada di setiap pencapaian tentunya ada tantangan. Di sini ada tantangan kontemporer. Yang pertama ada reduksionisme, sebagai Pancasila hanya sebagai mata pelajaran bukan jiwa dari pendidikan tersebut. Tantangan yang kedua ada dekadensi moral, yang artinya kenakalan remaja serta intoleransi di lingkungan pendidikan. Yang ketiga ada juga kesenjangan digital, yang akses pendidikan yang tidak merata
akibat ada beberapa pulau-pulau atau pelosok-pelosok yang tidak memadai tentang akses pendidikan. Yang keempat, ada komersialisasi pendidikan atau ancaman terhadap keadilan sosial. Dan yang kelima, kurikulum yang semakin padat, sehingga minimnya waktu pengembangan karakter pada siswa tersebut. Nah, di sini ada peran stakeholder. Yang pertama yaitu pemerintah sebagai kebijakan afirmatif untuk pendidikan berkualitas dan merata. Yang kedua adalah pendidik, agen transformasi nilai dalam pembelajaran. Yang ketiga, keluarga, lingkungan pertama penanaman nilai. Yang keempat adalah masyarakat yang menciptakan ekosistem pendidikan yang konduktif. Dan yang kelima adalah media, penyebaran konten edukatif yang membangun karakter siswa tersebut. Nah, pada materi terakhir ini, saya dapat menarik kesimpulan yaitu bahwa Pancasila sebagai pengantar pendidikan berarti menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia yang utuh secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Pendidikan bukan hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi transformasi karakter bangsa yang berlandaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokratif, dan keadilan. Keberhasilan pendidikan Indonesia diukur bukan hanya dari presentasi akademik, tetapi dari kontribusi lulusannya dalam mewujudkan masyarakat berpancasila. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini pada tugas saya mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya ucapkan terima kasih. Ya,